baru kan itu saja kita sudah. Alberto, apa kabar? Ketemu lagi Mbak dengan Alvinda. Hasil apa? Jangan lupa dengan Pak.
Grand Launching InnoVillage 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Afri Wandis selaku Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia. Yang terhormat Bapak Heri Susanto selaku Senior General Manager Community Development Center PT Telkom. Yang terhormat Bapak Sindu Arianto, Ketua Yayasan Pendidikan Telkom. Yang terhormat Bapak Profesor Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Yang terhormat pimpinan Telkom Group yang hadir dalam kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu para dosen. Serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenankannya kita dapat hadir pada acara Grand Launching InnoVillage 2021. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya Vivi Mambo. Dan saya Marvin Suristio akan memandu acara pada siang hari ini yang sangat spesial ya Vivi ya. Betul sekali Marvin. Dan yang seperti kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, bersama bahwa kegiatan program InnoVillage ini sudah berjalan memasuki tahun kedua. Dan di mana program ini juga selaras dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk perencanaan transformasi digital, terutama untuk kesiapan transformasi digital desa dalam bidang komunikasi, informasi, edukasi, serta infrastruktur dan penyediaan layanan internet. InnoVillage merupakan kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital. PT Telkom Indonesia melalui Telkom University dan didukung oleh Forum Rektor Indonesia, Aperti BUMN dan Indonesia Career Center Network dengan tujuan menggugah seluruh mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang saat ini berada di daerah atau di kampung halaman masing-masing karena pandemi COVID-19 untuk ikut terlibat langsung membantu kesulitan masyarakat desa melalui inovasi-inovasi digital yang aplikatif dengan memiliki keterkaitan mengenai Sustainable Development Goals atau disingkat SDG sehingga tercipta kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi yang terukur. Dan kegiatan ini juga salah satu bentuk nyata dalam melahirkan talent-talent digital masa depan. Betul sekali Vivi, dan tentunya untuk memulai acara kita di kesempatan yang sangat spesial ini, kami ajak Bapak, Ibu, dan juga para hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk bersikap sempurna.
Baik para hadirin, terima kasih. Dan kami juga mengundang kepada yang terhormat Bapak A.T. Hanuranto, selaku Ketua Panitia dan Direktur Pengembangan Karir, Alumni dan Endowment CAE, untuk memberikan laporannya pada acara Grand Launching InnoVillage 2021 kali ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang insya Allah dengan izin dan ridhonya acara Launching InnoVillage 2021 ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Direktur Human Capital Management PT Telkom beserta Senior Leader Telkom Group, khususnya SCM Community Development Center, Mas Heri Susanto beserta seluruh jajaran CDC Telkom. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Yayasan Pendidikan Telkom, Pak Sindu Arianto beserta seluruh jajaran dan keluarga besar Yayasan Pendidikan Telkom, Rektor Telkom University, Profesor Adi Wijaya, beserta seluruh pimpinan dan sivitas Telkom University, Ketua Forum Rektor Akademik, serta seluruh keluarga besar FRI, Presiden Indonesia Career Center Network, serta seluruh pengurus, anggota ICCN di seluruh Indonesia, rekan-rekan, pimpinan, dan anggota Aliansi Perguruan Tinggi BUMN yang kami hormati. Yang sangat saya banggakan, adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, baik melalui link meeting ini maupun melalui kanal YouTube Telkom University. Izinkan kami melaporkan rencana pelaksanaan InnoVillage 2021. Bapak Direktur HCM Telkom beserta hadirin yang saya hormati, sejatinya InnoVillage yang mulai kita laksanakan sejak setahun yang lalu pada tahun 2020 merupakan bentuk inovasi dan kolaborasi yang kuat antara PT Telkom Indonesia dan perguruan tinggi di bawahnya dengan ratusan mahasiswa, dosen dalam bentuk sociopreneurs di 100 desa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjawab tantangan dan ujian selama pandemi COVID-19, agar mahasiswa dan dosen tetap belajar, berkarya, dan memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa pada khususnya. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan InnoVillage 2020 telah berjalan dengan sangat baik dan diapresiasi oleh berbagai pihak, serta memberikan kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat luas dan mahasiswa. Berangkat dari hal tersebut, maka Telkom Indonesia melalui Telkom University berkomitmen untuk terus melaksanakan dan meningkatkan kualitas serta coverage InnoVillage 2021 ini. Kalau pada InnoVillage 2020 hanya diikuti oleh 4 perguruan tinggi, 301 proposal yang akhirnya diseleksi menjadi 100 proposal socialpreneur yang dibiayai oleh PT Telkom di 22 provinsi di Indonesia, maka insya Allah pada InnoVillage 2021 ini coverage-nya akan ditingkatkan secara nasional dan diharapkan minimal diikuti oleh 50 perguruan tinggi secara nasional dengan lebih 1.000 proposal yang masuk, dan insya Allah akan dipilih 120 proposal terbaik yang akan didanai sebagai social project di 120 desa yang mengcover 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pada InnoVillage 2021 ini, insya Allah addressing terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau
Sustainable Development Goal, insya Allah juga akan makin ditingkatkan lebih tajam lagi. Dan yang pasti, kalau pada Innovillage 2020, dana pendamping yang disupport oleh PT Telkom Indonesia sebesar 1,5 miliar dan lebih dari 300 juta rupiah untuk dana pendidikan sebagai award atau hadiah bagi proyek-proyek terbaik, maka insya Allah pada tahun ini dana pendamping akan ditingkatkan menjadi lebih dari 1,8 miliar dan lebih insya Allah lebih dari 400 juta untuk hadiah dan award bagi sosial project yang dianggap atau yang terpilih nanti sebagai sosial project terbaik. Oleh karena itu kami mengajak kepada adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia untuk menyiapkan diri, berinovasi, dan berkreasi, serta menyiapkan proposal-proposal terbaik untuk bergabung pada Innovillage 2021 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Yang pertama, tentunya kepada PT Telkom Indonesia, divisi Telkom, yang telah totally support terhadap pelaksanaan Innovillage ini sehingga berjalan dengan baik dan insya Allah akan memberikan kebermanfaatan yang makin besar bagi masyarakat luas, khususnya di ratusan desa di 34 provinsi di Indonesia dan ribuan mahasiswa yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Yang kedua tentunya kepada Rektor Telkom University beserta seluruh jajarannya, kemudian kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Forum Rektor Indonesia, Indonesia Career Center Network, dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Rektor Telkom University, Profesor Adi Wijaya, untuk memberikan sambutannya, dan juga kami mohon kepada Bapak Afriwandi, Direktur Human Capital Management PT Telkom, untuk menyampaikan sambutan arannya sekaligus sebagai penanda dimulainya Innovillage 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, memudahkan semua langkah dan ikhtiar baik yang kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ate Hanuranto atas sambutannya. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Profesor Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University dan Ketua Aperti BUMN untuk memberikan sambutan. Kepada Profesor Adi Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan tentunya sama-sama kita banggakan Direktur Human Capital Management PT Telkom, Bapak Afriwandi. Yang kami hormati Ketua Forum Rektor, Profesor Panut Mulyono, beserta pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan universitas, Bapak Ibu Rektor dari Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Yang kami hormati Direktur Utama BPK Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Sindu Arianto, yang hadir beserta jajaran Board of Director YPT. Yang kami hormati dan kami banggakan ini SGM CDC PT Telkom, Mas Heri, beserta jajaran senior leaders dari PT Telkom, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali dan terus mensupport untuk kebermanfaatan. Yang kami hormati para jajaran, wakil rektor, dekan, direktur, kaprodi, dan ketua KK dari Telkom University, Bapak Ibu calon pendamping sosial project mahasiswa, dan tentunya yang terkhusus yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai perguruan tinggi,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, dan kita menggunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang bernilai kebaikan, silaturahim, dan tentunya mengikuti program ini sehingga bisa menginspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan dengan demikian, semoga kesehatan ini senantiasa terus membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat di atas sana, itu ada logo 76 tahun Indonesia Merdeka. Ini pertanyaan bagi kita semua ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Tentunya implementasi rasa syukur ini tak cukup dengan hanya ucapan alhamdulillah, puji syukur, dan seterusnya. Namun kita harus melakukan sesuatu yang bisa memberikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk bangsa ini. Kita paham juga bahwa di tengah pandemi ini pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Kita semua terus beradaptasi untuk menghadapi atau untuk melakukan kebiasaan baru. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan di kampus juga tertunda. Bahkan ini peningkatan soft skill yang memang diharapkan ini kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara komprehensif. Nah, saat mahasiswa berada di kampung halaman, apa solusinya? Nah, kemudian ada juga hal yang disampaikan dari Kemendikbud, yaitu terkait dengan MBKM. Bahwa dengan MBKM ini apakah kita perlu menunggu program-program yang disajikan oleh kementerian saja? Tentunya saya yakin bahwa kita semua harus memiliki inisiatif untuk mewujudkan, untuk mengimplementasikan program-program MBKM, dan tentunya kita berharap bahwa ini adalah semuanya bisa mengarahkan mahasiswa kita untuk memiliki pengalaman bagaimana meng-capture pain point yang ada di masyarakat, dan bagaimana mereka supaya menjadi kebiasaan untuk menjadi bagian dari solusi dari pain point tersebut. Insya Allah dengan 3 hal tadi, bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana meningkatkan tetap soft skill untuk di tengah pandemi, dan terakhir adalah mendukung program MBKM Kemendikbud, jawabannya adalah salah satunya dengan program InnoVillage 2021 ini. Dan dari program InnoVillage ini tentunya kami tidak lepas harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Telkom Indonesia, dalam hal ini adalah CHCO, senior leaders, terutama Mas Heri dan kawan-kawan di CDC PT Telkom atas support, dan tentunya insya Allah kita semua sebagai organ dari perguruan tinggi, di mana kita adalah sebagai orang-orang yang well educated, tetap terus berusaha untuk mengemban amanah sebaik mungkin sehingga bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk bangsa ini. Pada tahun 2020 kami ucapkan terima kasih bahwa telah dilaksanakan program ini, dan di tahun 2021 ini diluncurkan program serupa yang tentunya ini menjadi lebih luas karena memang kolaborasinya tidak hanya dengan perguruan tinggi di bawah Telkom Group, tetapi lebih luas, yaitu kolaborasi dengan Forum Rektor Indonesia, dengan ICCN, Indonesia Career Network, dan kemudian dengan APERTI, Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Ini adalah salah satu hal yang memang insya Allah dengan demikian bisa memperluas kebermanfaatan. Dan insya Allah dengan ini juga bisa memperbesar porsi keberkahan, insya Allah. Dan high appreciate untuk rekan-rekan semua ini yang telah hadir di sini dengan antusias. Tentunya bahwa kehadiran rekan-rekan semua, baik pimpinan universitas maupun rekan-rekan yang berasal dari Sivitas Akademika, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa, tentunya ini menunjukkan bagaimana kita ingin mewujudkan negara kita, Indonesia, menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Tentunya bahwa perlu campur tangan siapa kalau bukan kita bersama. Dan saya mengajak semuanya adalah mengajak seluruh perguruan tinggi se-Indonesia untuk mendorong mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung dalam program InnoVillage 2021 ini. Karena dengan demikian ini adalah memang sifatnya adalah terbuka untuk seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia, dan kemudian memberikan kesempatan untuk berkontribusi memajukan desa, dan kemudian dari situ bisa memberikan kontribusi tidak hanya dari sisi inovasinya, tentunya berefek atau berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang benar-benar kita nantikan, bagaimana Indonesia ini harus tangguh dan tetap tumbuh secara ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa senantiasa sehat. Terus jagalah protokol kesehatan, dan kita tetap terus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini
mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Adi Wijaya atas sambutan dan juga motivasinya yang sangat luar biasa dan pastinya akan memberikan semangat kepada seluruh peserta di kegiatan ini dan pastinya juga akan memberikan semangat ya. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa InnoVillage 2021 ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh PT Telkom Indonesia melalui Telkom University. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan video profile tentang PT Telkom Indonesia. Indonesia merupakan negeri dengan ribuan kepulauan terbentang, diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, serta budaya yang penuh dengan keragaman. Waktu membawa Indonesia semakin besar, cepat, dan tangguh. Teknologi dan digital kini berperan di setiap sendi. Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia, bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, menorehkan performa bisnis yang prima, meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom Indonesia percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi core values bagi setiap insan Telkom Indonesia dalam menerapkan budaya kerja The Telkom Way di era digital. Melalui infrastruktur jaringan digital terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Karena Telkom Indonesia percaya masa depan tak cukup dibangun dengan ide dan gagasan. Ia butuh kerja dan dedikasi. Berupaya hadir di setiap aktivitas, upaya Telkom Indonesia membangun masyarakat digital. Bentuk peduli Telkom Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia.
untuk Indonesia. Telkom Indonesia menyambungkan mereka yang jauh, memudahkan mereka yang bergerak. Telkom Indonesia menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan. Persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Hadirin sekalian, kita dengarkan dan ikuti sambutan utama sekaligus peresmian InnoVillage 2021 oleh yang terhormat Bapak Afriwandi, Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Yang saya hormati pimpinan dan perwakilan universitas, yang saya banggakan Ketua Yayasan Pendidikan Telkom dan Rektor Telkom University, serta yang saya cintai adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Insya Allah kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InnoVillage merupakan salah satu program sosial Telkom dalam pengembangan kompetensi digital di masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Program kolaborasi Telkom dengan institusi pendidikan ini bertujuan untuk mewadahi mahasiswa melatih kepekaan sosial, sekaligus tetap produktif di masa pandemi dengan menghasilkan solusi-solusi digital dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Dengan tagline Empowering Young Sociopreneur for Sustainable Digital Village, diharapkan program ini dapat melahirkan karya inovasi digital serta melahirkan talenta-talenta digital muda yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kompetensi InnoVillage tahun 2021 ini dibuka seluas-luasnya bagi mahasiswa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan harapan tentunya setelah melalui tahapan seleksi akan didapatkan 120 karya inovasi digital yang memperoleh pendanaan dari Telkom, yang untuk selanjutnya direalisasikan menjadi solusi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terakhir, selamat mengikuti kompetensi InnoVillage tahun 2021, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dengan produktif untuk terus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Baik, terima kasih Bapak Afriwandi. Wow, itu tadi sangat ini ya. Sangat bersemangat sekali ya. Acara spesial kita kali ini. Betul sekali. Dan Marvin, ini adalah saat yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semuanya pastinya. Akhirnya ya, betul sekali. Yaitu adalah Grand Launching InnoVillage 2021. Nah, kita siap-siap. Ya. Mau kita hitung bersama? Baik, kita akan hitung sama-sama. Harap bersiap-siap yang saat ini ada di rumah, di Betul. kantor, dimanapun Anda berada. Mari kita hitung bersama. 3, 2, 1.
Dan kita berikan tepuk tangan dan juga apresiasi terbesar Bapak Ibu semuanya. Yes, keren, keren. Dengan demikian maka InnoVillage 2021 telah resmi dibuka. Wow, sudah sangat bersemangat sekali ini rupanya ya, terutama Anda semua para peserta yang sudah menunggu-nunggu kesempatan kedua kali ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan dan kami hormati, memasuki acara selanjutnya, maka kita akan mendengarkan apresiasi dari Profesor Panut Mulyono selaku Ketua Forum Rektor Indonesia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada dan Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022, menyambut baik program InnoVillage 2021 yang diluncurkan oleh Telkom University bersama PT Telkom Indonesia. Program dengan sistem kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital yang mewadahi perguruan tinggi di Indonesia dalam menggugah mahasiswa-mahasiswi yang sedang berada di kampung halamannya selama pandemi COVID-19 untuk ikut terlibat langsung membantu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial masyarakat desa mereka melalui inovasi digital yang aplikatif sehingga tercipta kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi yang terukur. Di tengah tantangan pandemi COVID-19, besar harapan kita terhadap perguruan tinggi untuk mengambil peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19 secara bersama-sama. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata dari penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Kami menyambut baik kolaborasi dan sinergi dengan Forum Rektor Indonesia untuk menyukseskan program InnoVillage 2021. Karena kami sangat yakin program ini amat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, terlebih bagi mahasiswa untuk merasakan langsung problem-problem nyata yang ada di masyarakat dan membantu untuk mencari solusi dan memecahkannya dengan sebaik-baiknya. Selaku Ketua Forum Rektor Indonesia, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk grand launching program InnoVillage 2021. Dan saya mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi dengan mendorong mahasiswanya turut serta dalam program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Panut Mulyono atas kata sambutannya. Dan kami pun juga turut mengundang saat ini Mas Teddy Indira Budiwan selaku Presiden Indonesia Career Center Network ICCN. Kami persilakan. Yang saya hormati Prof. Adi Wijaya, Rektor Telkom University, Bapak Afriwandi, Direktur Human Capital Management Telkom Indonesia, Pak Ahmad Trihanuranto, Direktur Pengembangan Karir, Alumni dan Endowment Telkom University, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Mbak Mas Anggota Indonesia Career Center Network ICCN, mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ICCN bisa berpartisipasi dalam acara InnoVillage 2021. Ini acara yang lumayan unik buat saya gitu, karena memberikan kesempatan buat mahasiswa menyumbang kembali kepada masyarakat. Nanti adik-adik bisa lihat videonya, menarik gitu ya. Masalah-masalah yang diperhatikan, kemudian solusi-solusi yang dikemukakan gitu. Kemudian
impact-nya terhadap masyarakat bahwa itu sedemikian relevannya sampai itu bisa mengubah hidup dari masyarakat sekitarnya, bahkan mendapatkan perhatian ya dari pemerintah daerah gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa solusi-solusinya itu sangat bagus dan relevan. Jadi kita berharapnya supaya rasa itu, kebiasaan itu menular untuk semua mahasiswa kita, bahwa solusi-solusi atau masa depan untuk berkarya itu tidak hanya di perusahaan, tapi juga bisa untuk memulai karya sendiri, memulai usaha sendiri, dan memulai usaha sendiri juga bisa tidak melulu untuk berpikir yang ke pasar atau bagaimana gitu, tapi juga bisa membantu pengembangan masyarakat atau pengembangan daerah gitu, yang melihat pada masalah sosial yang ada. Nah, itu adalah salah satu lagi alternatif karir yang dapat dipertimbangkan bagi adik-adik gitu. Tapi lepas dari itu semua gitu, bahwa itu nanti bisa membantu mengasah skill yang pasti akan berguna di perusahaan maupun dalam usaha yang dibina sendiri. Adik-adik juga akan mendapatkan banyak teman ya. Kita langsung ngomong skopnya se-Indonesia gitu. Teman-teman baru gitu. Juga dapat kakak-kakak baru yang ada di Telkom Indonesia gitu. Dan dari perguruan tinggi yang lainnya gitu. Jadi saudara baru, teman baru gitu. Sekaligus juga bisa tetap berpartisipasi dalam acara ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada kepercayaan dari Telkom University dan Telkom Indonesia untuk bekerjasama dengan ICCN. Semoga kerjasama ini bisa berlangsung terus untuk kemanfaatan maksimal bagi mahasiswa dan alumni kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Teddy atas sambutannya. Dan dalam kesempatan ini kami mengajak Anda semua para peserta yang saat ini ada di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada. Apabila ingin mengambil gambar, mungkin mengcapture kegiatan kita di siang hari ini, Anda bisa upload, kemudian Anda sertakan hashtag digital bikin keren desaku. Nah, Betul, ya. pokoknya bersama-samalah kita untuk memeriahkan acara kali ini ya. Betul banget Marvin. Baik, bicara tentang InnoVillage 2021, tentunya kita ingin tahu apa saja di dalam program kita kali ini. Berikut adalah cuplikan video yang menjelaskan mengenai apa sih InnoVillage 2021. Selamat menikmati. Pandemi emang masih berlanjut. Pembatasan mobilitas membuat kita semua jadi harus banyak bersabar. Daripada bete mikirin kapan pandemi berakhir, mending buat sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan lewat kreativitas digital kamu. Yuk ikutan InnoVillage, empowering young sociopreneur for sustainable digital village. InnoVillage adalah kompetisi sociopreneurship digital sinergi PT Telkom Indonesia dan Telkom University. Melalui program ini, kamu akan ditantang untuk memberikan solusi bagi masyarakat desa sekitarmu melalui inovasi digital yang aplikatif dan selaras dengan target Sustainable Development Goals. Buat proposal social project kamu sekeren mungkin, lengkap dengan video pitchingnya. Kalau proposal kamu termasuk top 120, kamu berkesempatan mendapatkan distribusi pendanaan dari PT Telkom Indonesia sebesar total 1,8 miliar rupiah untuk 120 desa yang menjadi objek sosial proyek kamu. Wow! Kamu bisa kerjain proyek ini sendiri atau buat kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk bikin proyek ini. Submit proposal kamu ke www.innovillage.id dan sertakan link video pitching kamu di YouTube. Pastikan kamu ngebuat video presentasi pitching kamu semenarik mungkin, karena video pitching dengan engagement terbaik akan dipertimbangkan untuk tahap top 120 loh.
Peserta yang masuk top 120 akan mendapatkan pendanaan jutaan rupiah untuk pengaplikasian social project di desa yang dipilihnya. Siapa bilang anak muda nggak bisa berkontribusi untuk kampung halamannya di tengah masa pandemi gini? Agar pengimplementasian social project ini dapat terukur dan terlaksana dengan baik, peserta top 120 harus membuat laporan mingguan dalam bentuk text report dan YouTube vlog. Gampang dong. Akan ada juga virtual mentoring dengan dosen pembimbing dan juga pelatihan virtual yang dibawakan oleh para expert guest yang keren. Biar skill dan kemampuan kamu semakin terupdate. Setelah 5 minggu implementasi, kamu akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kamu untuk kemudian dipilih 10 proyek dengan pengimplementasian terbaik atau top 10. Peserta yang masuk top 10 akan mendapatkan bootcamp yang akan menghadirkan pembicara-pembicara keren di bidangnya untuk berbagi pengalaman dan ilmunya langsung dengan kamu. Kurang keren gimana lagi coba? Sebagai tahap terakhir, peserta top 10 harus mempresentasikan proyeknya melalui media sosial dan juga ke hadapan dewan juri dan para expert. Wah, deg-degan gak tuh? Dan akhirnya, pengumuman pemenang social project terbaik juga bakal digelar super keren. Akan ada 1 pemenang terbaik dan 5 pemenang kategori yang diumumkan. Yuk, tunggu apa lagi? Segera siapin dan submit proposal kamu sekarang. Untuk informasi lengkap dan persyaratan, kamu bisa cek langsung di www.innovillage.id. Ditunggu ya. Oke, ditunggu itu ya di www.innovillage.id. Segera langsung habis ini. Gitu ya. Harus sering-sering mengunjungi website itu ya agar betul. mengetahui update informasi tentang apa sih InnoVillage 2021. Betul, dan selanjutnya akan ada 1 tokoh lokal yang sangat mendukung ataupun merasakan loh inovasi program InnoVillage 2020. Tahu nggak siapa? Siapakah dia? Marvin Sulistyo. Oh bukan. Beda. Bukan. Ini kerja dulu, kita saksikan video yang satu ini. Silakan. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen mengharapkan agar penanganan stunting dimulai dari memperbaiki status kesehatan remaja. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Mondoan terkait masalah stunting dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk penanganan stunting. MyBidan memberikan ukuran di mana perkembangan janin dan perkembangan anak secara real time. Saya berharap MyBidan bisa diterapkan di desa yang lain sehingga masalah stunting secara nasional bisa berkurang secara signifikan. Pola asuh anak bisa dilihat lewat aplikasi, walaupun kita di pelosok desa, ini sangat membantu. Nah, kita berikan tepuk tangan atau apresiasi Anda. Keren sekali ya InnoVillage 2020. Oke, para hadirin semuanya. Nah, pendaftaran InnoVillage 2021 artinya sudah resmi dibuka. Tata cara dan segala keseruannya pun telah kami tampilkan. Maka kali ini saya akan langsung panggil deh bintang tamu kita yang pastinya tidak kalah menarik dan pasti kalian semua sudah mengenalnya. Dan beliau adalah perempuan yang penuh prestasi dan terkenal tidak hanya di dunia seni peran, namun juga pecinta lingkungan. Langsung kita sapa, ini dia Nadine Chandrawinata. Saya akan sapa saat ini. Halo Nadine, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, ketemu lagi kita di sini. Sehat-sehat ya? Sehat dong, Mas Arvin. Sehat ya semuanya. Yes. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Halo. Pemuda-pemudi yang ada di sini semuanya. Selamat sore. Lama sore, langsung penuh semua viewersnya langsung jadi 1 juta. Oke. Nadine, oke, boleh cerita buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi selama ini kegiatannya apa nih? Kesibukannya apa nih? Era pandemi udah masuk tahun kedua nih padahal ya. Iya, udah tahun kedua, artinya memang kita semua harus mengubah pola hidup kita, baik
keseharian kita, pekerjaan kita, yang bisa ditransfer ke digital pekerjaan kita, ya silahkan coba diubah gitu. Tapi kan nggak semua pekerjaan bisa dilakukan di dalam rumah, memang terkadang harus ke kantor, tapi tetap protokol kesehatan harus diutamakan. Jadi kalau untuk saya, pekerjaan saya bisa semuanya lakukan di rumah, tapi memang ya terkadang kalau harus keluar ya memang saya membatasi sekali gitu. Tapi selain bekerja, tetap fokus di yayasanku, di Sea Soldier. Kita juga beberapa bikin konsep untuk beberapa perusahaan, kemudian ada teman komunitas juga sama NGO lain. Jadi kita bikin sebuah kolaborasi yang menarik, karena kan memang kalau di dunia digital itu susah-susah gampang ya. Memang kita gampang untuk menyuarakan, tapi untuk memaintain sama benar-benar message-nya itu tersampaikan, itu yang susah sebenarnya. Dan untuk membuat orang fokus, apalagi kayak di webinar yang dari jam 9 sampai jam 4 sore, untuk membuat orang fokus dan tetap standby, itu susah sekali. Nah, itu tugasku bagaimana caranya orang tetap khususnya di isu lingkungan ya, bagaimana tetap orang antusias ingin mencoba di rumahnya atau di perkantorannya atau di ruang mainnya gitu. Ruang mainnya dalam arti di luar rumah, mungkin di kompleksnya gitu. Bagaimana cara kita tetap bisa melakukan sesuatu yang fun, yang buat kita bahagia, sehingga kita tetap produktif secara mental, secara batin, dan kita tetap bisa menghargai diri kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu walaupun kita terbatas ya untuk bergerak, kita bisa melakukan sesuatu. Dan tidak ada yang sia-sia, walaupun kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten dan komitmen, itu bisa dilakukan. Dan banyak. Tinggal yang membedakan adalah kita mau mencoba atau tidak. Nah, itu dia, benar. Nadine, saya ingat banget nih tahun lalu atau beberapa waktu yang lalu ya, itu kita sempat ngobrol-ngobrol nggak salah ya, nggak lama sebelum ini tuh mengenai gerakan Nadine yakni Sea Soldier gitu ya. Dan ini sangat membuat banyak sekali orang tuh amazed gitu bahwa wow, di setelah kesibukan ternyata masih sempat loh ini buat memikirkan tanda kutip lingkungan gitu ya. Boleh dong ceritakan sama teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya, mengenai kegiatan sekarang ini lagi fokusnya apa sih tadi? Ya, kalau Sea Soldier, kita udah masuk ke tahun ke-6. Dan kita ada 4 program seperti Bersihkan Warungku. Jadi kita ada 4 program yang pemilahan kita kerucutin untuk Bersihkan Warungku. Karena kan orang suka nongkrong, dan aku pun juga anak nongkrong banget yang kalau lagi jalan-jalan di warteg lah, di warung lah, itu kan enak banget ya gitu. Dan aku pikir, wah ini tuh paling sebenarnya itu Indonesia banget sih. Nah, di situ kita coba belajar gimana sih pemilahan untuk si yang punya warung gitu. Yang paling simpel aja, organik non organik, sama orang yang suka nongkrong gitu. Nah, jadi tim Sea Soldier tuh diturunkanlah ke lapangan. Kebetulan kita ada di 15 kota, Sea Soldier regional, jadi kita bisa bergerak. Kemudian ada mangrove, kemudian ada tetap kita bicara tentang dolphin, stop sirkus lumba-lumba keliling, kemudian yang terakhir menanam melawan kepunahan. Tapi ini berkembang terus dan berkembangnya juga disesuaikan dengan daerahnya, karena tiap daerah memiliki isu lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda. Dan aku kayak tahun lalu aku lihat di InnoVillage kan semuanya ya ampun karyanya keren-keren ya. Aku tuh berharap dari mereka ada yang kasih ajak kerjasama gitu loh, Sea Soldier. Jadi kalau sampai ada Sea Soldier regional di situ, kita bisa kerjasama dan masyarakat luas lebih bisa merasakan gitu, bukan hanya daerahnya, tapi malah ada jadi sebagai contoh daerah dan bisa diaplikasikan ke daerah lain. Jadi menurutku itu luar biasa sih yang tahun lalu. Nah, tahun ini pasti juga nggak kalah luar biasa, apalagi dibuka lebih luas lagi untuk pesertanya kan. Jadi kayak aku antusias banget sih, kayak pengen tahu apa ya. Iya, artinya pas pandemi justru tidak mengurungkan niat untuk terus berkreasi berarti ya Nadine ya? Enggak, justru di pandemi ini kita belajar untuk menyederhanakan apa yang bisa kita sederhanakan. Mungkin kalau dulu karena patokannya, wah harus ke kota nih, ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Semua pokoknya yang secara
apa ya, wild bang, yang wild, yang wide, yang global, yang gede gitu. Nah, tapi karena pandemi ini kita harus membuat semua lebih sederhana. Sederhana itu artinya yang ada di sekitar kita. Nggak usah neko-neko. Apa yang bisa dilakukan di sekitar kita, terus itu yang dikonsistenkan. Terus menerus sampai jadi sampai matang. Aku yakin kalau udah kita tahu apa yang mau kita kerjakan di satu topik itu aja, satu tema itu pasti akan dicari banyak orang, banyak perusahaan, banyak apa ya, diajak kerja sama pemerintah nantinya, karena memang konsepnya kan memang untuk mengangkat perekonomian daerah, perekonomian Indonesia nantinya kan, karena semua bersatu dan Indonesia itu satu. Betul, oke itu teman-teman semua dicatat ya, fokus, konsisten gitu ya. Tapi kalau menurut Nadia sendiri, kita udah melihat kan Innovillage tahun 2020 dengan karya-karyanya yang tadi itu seperti disebutkan tadi amazing ya, itu keren sekali. Nah kalau menurut Nadine, kreasi teman-teman di Innovillage 2020 itu seperti apa sih kebanyakan? Wow, out of the box sih. Menurutku itu kayak di luar, ya itu orang yang tidak gimana ya bisa bilang, yang dekat itu tidak terlihat, malah yang terlihat itu yang jauh-jauh. Itu kebanyakan orang seperti itu. Nah itu saya juga seperti itu wajar banget gitu. Sama seperti kalau mau nyari jodoh nih kan, biasanya yang jauh-jauh aja. Hey, yang deket-deket aja itu udah deketin nggak sadar-sadar. Nah itu sama seperti apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan, untuk kampung halaman kita. Karena kita kan kalau kampung halaman itu kan artinya kita berakar dari situ, kita punya soul di situ. Alangkah baiknya kita memberikan sedikit energi untuk kampung halaman kita. Dan yang tahu permasalahan dari akar kampung halaman kita kan kita sendiri. Nah itu sebenarnya sekarang momen perenungan pandemi ini, kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan di sekitar kita aja, di kampung halaman kita aja, yang benar-benar memang to the point gitu. Jadi yang saya lihat tahun lalu ya seperti itu. Jadi benar-benar dengan adanya Innovillage 2020 kemarin itu sebenarnya kompetisi ini kan membantu orang untuk lebih fokus, mengerucut semuanya apa sih sebenarnya permasalahannya, dan dibimbing dengan para pembimbing juga bagaimana cara untuk membuat proposal yang baik, presentasi yang baik, kemudian pengaplikasian yang baik, kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Itu kan semuanya step by step. Nah, sebenarnya ya saya dengan teman-teman yang lainnya menunggu nih, apalagi nih kalian bisa konsisten kan nih bikin sesuatu yang besar. Jadi bukan hanya sekedar 1 atau 2 kali pengaplikasiannya gitu, tapi terus-menerus untuk jangka panjang. Nah, saya berharap untuk yang tahun ini juga seperti itu. Oke, melatih kepekaan yang ada di sekitar kita. Nah, kok pertanyaan dari teman-teman semua misalkan seperti ini, Kak, kok gitu gimana dong kita bisa tahu kebutuhan di kampung kita, wilayah kita itu seperti apa? Pada waktu Nadine dulu masih aktif untuk keliling atau misalkan pergi ke sejumlah daerah Indonesia dulu, melihat nggak sih seberapa besar peran anak muda itu bisa dilakukan di sana? Misalkan mengembangkan potensi daerahnya atau misalkan mengembangkan mungkin ya kerjasama dengan warga lokal begitu. Menemukan nggak seperti itu waktu dulu? Yes, menemukan. Apalagi pada saat saya mulai traveling itu umur tepatnya yang sendiri ya 16 tahun. Tapi sebelumnya sama orang tua gitu. Nah, di situ memang kita umur 16 tahun tuh kan artinya tahun berapa ya, masih 90-an lah. Itu handphone tuh belum ada yang namanya kameranya bagus, sinyalnya juga ya oki-okian kan gitu. Jadi kayak benar-benar semua masih sederhana mungkin. Nah, karena kita tidak punya berhubungan dengan dunia luar yang intens, ya artinya kita fokus yang ada di sekitar kita, dan artinya kita menggunakan semua indera kita. Indera penglihatan kita, indera penciuman kita, indera pendengaran kita. Nah, di situ kalau kita mengasah indera kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nah, kalau kita udah melihat apa yang terjadi, kita bisa berpikir langsung nih, nyambung ke otak kita nih. Oh, ternyata ini yang dibutuhkan ya. Mungkin salah satu contoh gitu, kalau daerah Sumba atau daerah-daerah timur deh, yang memang kurang air. Nah, itu karena saya pernah naik truk ke desa mana, dan butuh 6 jam. Saya ingat tuh sama masyarakat di sana, dan masyarakat di sana mengeluh tentang susahnya mendapatkan air bersih. Kemudian susah mendapatkan air bersih, gimana cara untuk mendapatkan air bersih? Nah, bagi saya orang yang tinggal di perkotaan.
apa yang bisa saya lakukan gitu, walaupun saya tidak mengalami kesulitan yang mereka alami saat dan mereka tinggal di sana, itu udah kayak sehari-hari kesulitan mendapatkan air bersih. Bisa saya lakukan, saya tinggal di perkotaan, saya mencari dana, kemudian coba kita buat sumur, atau buat pompa atau atau nyapu. Kalau itu dilakukan, alangkah baiknya juga bisa dihubungkan dengan networking dengan pemerintah daerahnya, seperti itu, atau investor gitu. Jadi ya mungkin kita juga harus tanya sama diri kita, kita semampu apa nih bisa membantu. Jangan memaksakan diri juga, karena kalau memaksakan diri itu nggak akan berhasil. Itu yang artinya kita cuma capek-capekin diri gitu, karena memaksa. Tapi kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Kalau udah tahu, kita berikan optimal, maksimal itu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal ini ya, mencari inspirasi atau apa yang ingin kita kembangkan di sana. Boleh nggak Nadine cerita pada waktu awal mendirikan Sea Soldier ini, ada momen apa nggak sih yang akhirnya membuat bahwa mematik kayak kemudian, oke, saya harus bikin nih, saya harus bersihkan itu semua yang ada di sekitar kita. Yes, kalau harus membersihkan, yes. Kenapa? Karena sebelum ada Sea Soldier, saya sering traveling. Saya biasanya minta izin sama Pak Bupatinya atau Pak Gubernurnya, pinjam balai kotanya untuk presentasi. Karena presentasi untuk apa? Karena saya sering diving, saya ingin nunjukin apa sih di bawah laut itu, ada penghuninya nggak sih gitu. Dan pada saat saya presentasi menunjukkan foto-foto atau video di bawah laut, itu menunjukkan bahwa itu adalah salah satu alasan yang kuat kenapa tidak boleh buang sampah ke laut atau ke sungai. Nah, dengan bukti kuat itu membuat saya berpikir saya nggak bisa berjalan sendiri. Penjaga alam itu ya mereka, bukan saya, karena saya bisa bilang tetap pendatang ya. Saya cuma bisa menjembatani. Nah, saya berpikir saya harus lebih serius lagi dengan birokrasi yang lebih baik, yang tersistem dengan rapih juga, ya muncullah Sea Soldier. Nah, di Sea Soldier ini saya bertemu dengan banyak sekali orang gitu. Dan Sea Soldier ini membuat saya sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena tangan kita cuma 2. Tangan 2 ini nggak bisa ngerjain semuanya, kayak gurita gitu, ngerjain satu ke kiri ngambil makanan, satu ke kanan ngambil kerang, nggak mungkin gitu. Tangan kita cuma 2, kerjakan satu persatu. Yang kalau di Sea Soldier saya melihat suatu permasalahan yang paling sering dilupakan itu seperti yang saya ambil ya, yang paling isu yang paling sering diangkat itu tentang mangrove. Kenapa? Karena tiap daerah punya mangrove, dan mangrove ini pagar untuk Indonesia gitu, untuk mengurangi adanya, bukan mengurangi sih, setidaknya tidak membuat terlalu parah kalau ada bencana gitu. Nah, jadi saya lakukan satu persatu mangrove. Bagaimana cara perkenalan dulu tentang si mangrove-nya, kemudian perkenalan juga masyarakat lokalnya, apakah mereka sadar bahwa punya mangrove. Nah, saya nggak bisa bolak-balik ke daerah itu. Nah, saya butuh bantuan dari perpanjangan tangan ya, dari yang ada tinggal di sana di daerah itu. Jadi ya itu yang harus disadari betul bahwa kita nggak bisa ngerjain semuanya dalam waktu yang bersamaan. Harus satu persatu dan harus ada kerjasama. Karena kalau kerjasama itu akan membuat segalanya lebih ringan. Oke, kalau kemudian peserta bertanya, Kak Nadine, saya malu Kak mau mulai gerakan, tapi di kampung saya ini fasilitas umumnya terbatas, sarana terbatas, akses internet juga terbatas. Saya harus gimana ini Kak? Kamu harus mengeluarkan unek-unek kamu itu. Kalau kamu hanya curhat atau komentar terus mengeluh terus di sosial media khususnya, hanya mengeluh aja, nggak akan terjadi apa-apa. Itu hanya jalan di tempat. Tapi kalian harus melakukan sebuah aksi nyata
dan bisa dilakukan pada diri sendiri. Itu yang namanya self action. Kita ingin mengubah sesuatu itu bukan tergantung atau menunggu orang lain. Itu harus pada diri kita sendiri. Kita ingin buat hidup kita baik, artinya kita harus buat lingkungan kita juga baik. Kalau kita ingin mendapat banyak rezeki, artinya banyaklah beramal dengan berbuat sesuatu tanpa berharap ada balasan yang luar biasa. Itu nanti datang dengan sendirinya gitu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu berpikir terlalu jauh, lakukan apa yang bisa kalian lakukan dan tunjukkan dengan bukti, dengan aksi kalian. Itu akan lebih powerful dan pastinya itu menjadi jadi apa ya, CV kita bahwa kita punya vision, kita punya prinsip, kita punya energi untuk mengejar apa yang kita mau. Itu membuat orang lebih percaya untuk diajak nantinya kerjasama. Malah malah ada donatur kan atau investor gitu. Ya kan nggak ada salahnya. Bercita-cita berangan-angan itu menurut saya nggak ada masalah. Yang nggak ada, yang bahaya tuh kalau nggak punya cita-cita atau nggak tahu mau ngapain. Nah, daripada nunggu orang atau ngasih pekerjaan atau berharap daerah itu seandainya menjadi lebih baik dalam arti mungkin lebih bersih atau lebih teratur, daripada nungguin itu mendingan kita sendiri yang buat diri kita lebih bersih dengan konsisten kita ubah pola hidup. Kalau mau jadi lingkungan yang sehat ya bersihkan daerah sekitar aja gitu, atau buat inovasi kalau kalian punya background buat sesuatu gitu, IT atau apa kan itu sangat baik sekali. Betul, apalagi di era sekarang ya pandemi, malah hadir InnoVillage begitu ya, mau kurang apa, Yes. nggak ada halangan ya untuk bisa berkreasi gitu ya. Bonus lagi, makanya ini kan enak banget, udah lebih dikerucutin, udah tahu ada hadiahnya besar kan. Oh kalau ini saya mau ikutan tau gak? Sama sebenarnya. Enak sekali gitu, udah dikerucutin, terus udah dibantuin juga pasti kategorinya mau apa, biar ada bayangan, nggak dibuat blank-blank banget lah gitu. Sebenarnya sangat baik sekali. Ini sebenarnya stepping stone untuk apapun yang nanti kalian inginkan gitu. Jadi menunjukkan bakat kalian, potensi kalian itu menurut saya suatu yang positif banget gitu. Karena kita berani membuka diri kita untuk menerima kritikan, pujian, masukan. Nah, itu menurut saya kalian udah udah bisa lebih mature untuk menghadapi semua rintangan itu, dan itu yang dicari orang. Nah itu dia. Kalau boleh dong minta semangat Nadine untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan, yang mudah mulai gregetan, udah bingung, tapi bingung mau mulai dari mana atau mau gimana. Boleh dong diberikan semangatnya untuk teman-teman semua yang hadir saat ini. Halo, yes teman-teman. Mudah-mudahan yang tadi saya udah share, mudah-mudahan tersentuh lah. Dan jadi semangat pengen bikin apa. Nah, bagaimana cara untuk memulai atau bingung ini terlalu banyak maunya atau sama sekali malah nggak tahu mau ngapain, coba mulai dengan menulis. Tulis apa yang kalian mau. Menulis semuanya. Mau itu berangan-angan atau itu yang menurut kalian itu suatu hal yang tidak mungkin lakukan, tulis aja. Nanti dari tulisan, dari kita menulis, kita bisa melihat di mana tingkat kesulitannya, dalam arti yang mana yang paling sulit dan mana yang paling gampang dikerjakan. Nah, di situ kalian bisa melihat sendiri sebenarnya kalian mau apa, tapi kalian memang harus melangkah dulu dengan menulis. Melangkah itu dalam arti one step closer lah, jangan kayak cuma duduk di rumah terus main handphone, mungkin malah ngelihatnya bukan yang berhubungan dengan inovasi-inovasi, malah ngeliatin gosip, ya itu nggak akan inspirasi sih kan. Jadi menurut saya boleh pakai handphone, pakai semua sosial media kalian, boleh, itu mempermudah kalian untuk mendapatkan inspirasi. Tapi coba mulai dengan satu step, yaitu menulis lah. Menulis apa yang kalian mau, nanti kalian tahu, oh yang ini yang susah dilakukan. Oh ini, kalau ini artinya saya harus ketemu orang yang mengerti tentang bagaimana berhubungan dengan pipa-pipaan atau apalah kalau kalian ada berhubungan itu. Jadi kalian bisa lebih membreakdown apa yang kalian butuhkan nantinya. Itu menurut saya. Lakukan ya.
Lakukan. Oke, satu lagi, setuju nggak? Karena Nadine, kok bisa dibilang kan sekarang kan orang juga sedang atau banyak teman-teman tuh pengen berkontribusi dalam misi SDGs, Sustainable Development Goals ya di Indonesia. Dengan kita ikut di Innovillage ini, kontribusi langsung kita sebenarnya sudah menjadi peran bagian juga di SDGs ini, bener nggak? Yes, betul. Karena SDGs ini itu udah bertahun-tahun sih sebenarnya. Tapi sekarang lebih digalakan lagi karena bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi memang tugas kita sendiri sebenarnya. Karena dengan kita menyelamatkan bumi, itu kita menyelamatkan diri kita sendiri sebenarnya. Karena kalau buminya hancur, terus kita mau tinggal di mana gitu. Nah, kalau bumi ini bersih, nyaman, kita kan juga jadi orang yang bersih, yang sehat, dan nyaman. Jadi, dengan kita sadar bahwa menjaga lingkungan, menjaga alam dengan gaya kalian masing-masing, gimana caranya terserah, nggak perlu harus sama dengan orang lain atau harus sama dengan saya, nggak perlu. Kalian harus nemu, kalian tuh cocoknya dengan gaya seperti apa, jaga lingkungan. Itu yang kalian harus tahu. Dan menjaga alam itu bukan pilihan, itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Karena kalau ngerasa itu tugas orang, ya hancur lama-lama. Lama-lama saling nunggu gitu, dan itu tidak akan berakhir baik. Nah, makanya dengan kita bicara dan menunjukkan kalau kita ingin membuat sebuah perubahan untuk lingkungan satu persatu, itu menunjukkan bahwa kita ada kepedulian untuk lingkungan kita. Itu udah bagus kok. Baik, terima kasih sudah gabung ngobrol-ngobrol. Nadine Chandrawinata, semoga teman-teman di sini semua tercerahkan, langsung termotivasi, langsung buka websitenya, langsung daftar. Terima kasih Nadine sudah bergabung. Sama-sama Mas Tarin. Iya, selamat sore. Oke, saya mau panggil partner saya sekarang lagi deh. Saya mau bantu untuk menemani saya ngobrol-ngobrol dari acara sore hari ini. Coba saya mau panggil nih partner saya ini sekarang. Halo Vivi. Hai. Langsung ya, perubahannya itu drastis banget habis dari Nadine terus ke aku gitu ya. Oke. Tapi seru banget ya tadi obrolannya, aku juga sempat simak gitu. Jadi memang ini adalah zaman mager ya, zaman orang dimana banyak di rumah, tapi Marvin memang inilah kesempatan kita untuk bagaimana caranya tetap bisa berkarya, mencari inspirasi-inspirasi dari sosial media. Makanya nggak boleh gaptek sama digital ya. Makanya magernya boleh pegang handphone terus, tapi buka handphone sambil buka websitenya innovillage.id. Langsung cari informasinya di sana. Bener banget. Ini tadi sepertinya sudah mulai banyak juga yang melakukan, mulai upload di sosmed dengan hashtag digital bikin keren desaku. Wah, ya. Jangan lupa di tag kami ya, @marvinsuristio dan Mambo Vivi. Nah, itu dia. Iya, baiklah, semakin seru tentunya, dan saya yakin saat ini Marvin setelah sudah menonton video, kemudian mendengarkan sambutan demi sambutan, akhirnya semua peserta jadi semakin bersemangat untuk segera membuat siasat gimana caranya agar bisa segera mengkonsep dan mempresentasikan karyanya. Benar, saya kutip tadi sedikit ngobrol dengan Nadine Chandrawinata, dibilang bahwa nggak usah jauh-jauh, kita bilang kita ingin membela daerah kita supaya lebih maju. Nggak usah jauh-jauh, lihat sekitar kita aja, sebelah rumah kita. Oh ternyata saluran airnya mampet di sana. Di sana ternyata jembatannya ada rusak. Langsung inisiatif, ngobrol sama perangkat desa, langsung kita bikin proposal. Barangkali dapat hadiah lumayan. Iya, ya handphone kan? baru, oh enggak ya? Bisa jadi. Bisa ya? Kan dapat duit miliaran tadi kan dibagi untuk seluruh desa ya kan? Bonus malahan ya. Iya, dan pastinya ini adalah kesempatan untuk Anda semua para mahasiswa-mahasiswi di seluruh daerah, di kampung halaman Anda masing-masing. Saya yakin dan kita juga percaya bahwa saat ini masih banyak saudara-saudara di sekeliling kita yang masih gaptek, ya nggak sih? Yes. Itulah peran kita diperlukan di kampung halaman kita masing-masing untuk memberikan edukasi tentang pentingnya teknologi digital saat ini ya. Bicara gaptek saya kok jadi ini ya minder. Kenapa Saya juga agak sih? gaptek sih. Masa sih? Buka handphone langsung buka sosial media. Tersindir tadi sama Nadine. Tadi ya, buka sosmed, ghosting, gosip-gosip kayak gitu ya. Stalking. Ghosting. Oh ya, yang pasti kita semua hadir di sini untuk tentunya membantu teman-teman semua agar semakin termotivasi dan terinspirasi tentunya. Baiklah, tentunya kami ingatkan sekali lagi kepada Anda semuanya, para peserta, inilah kesempatan Anda untuk berpartisipasi di rangkaian acara Innovillage 2021.
Betul sekali. Dan jangan lupa untuk akses website sekali lagi di innovillage.id dan abadikan momen kalian dengan sertakan hashtag digital bikin keren desaku. Akhir kata, kami dari Teater Garuda Taman Mini Indonesia Indah, saya Marvin Sulistyo. Dan saya Vivi Mambo. Kami mengucapkan terima kasih dan tentunya sukses terus Innovillage 2021. Semoga program ini mampu membantu kesulitan masyarakat desa melalui inovasi-inovasi digital yang aplikatif sehingga tercipta kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi yang terukur. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara ini dan juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir menyaksikan acara kali ini. Akhir kata, salam Indonesia Maju! Sampai jumpa! terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, obatkanlah dalam dada semangat jiwa.
nuhun, Mas Ari, Pak Sindu. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya, nuhun. Sukses ya, lancar ya. Ya, Pak Sindu. Bapak semua. Semuanya Bapak Ibu pimpinan sukses Bu Dida, sukses deh alhamdulillah. Tidak, Bu Rina ya, makasih. Selamat. Sehat selalu Bapak. Selamat Pak Fadi. Makasih semua. Ada itu saya mudah-mudahan ya. Makasih ya semuanya ya. Ya, nuhun, mangga. Lalu Pak Ate, sukses ya. Terima kasih Pak. Pak Ate, selamat Pak Ate. Sun Mas Arfi. Terima kasih semuanya. Semuanya. Sehat ya. Selamat semuanya, Pak Wadi, selamat. Kongres ya, selamat. Pak Sindu. Wah, Jadi bagus. selamat, semoga sukses, tambah sukses. Pak Agung, Matur nuwun. Indonesia. Selamat Pak Ati. Jadi, Sun. Kongres ya, terima kasih semua.